Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project blockchain lagi. Namun katanya sih banyak yang bilang bahwa blockchain itu cukup powerful, bahkan bisa mengalahkan Solana. Nah, ini cukup menarik ya. Tapi perlu dicatat dulu, perlu diingat bahwa ada namanya disclaimer on ya. Jadi investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Jadi tolong teman-teman nih wajib namanya do your own research lagi. Oke? Ya, jadi kita langsung masuk aja. Jadi nama project ini adalah Alep Zero atau A0 ya. Jadi kalau teman-teman cek coin market cap, si Alep Zero ini atau A0 ini dia baru listing beberapa hari lalu. Saat ini berada di ranking 3004 coin market cap. Sifatnya ini adalah koin karena dia adalah blockchain ya. Nah, dia yang menarik adalah ketika dia pertama kali listing, dia ini listing itu enggak kayak project blockchain lainnya di mana tujuan itu adalah crowdfunding atau mengumpulkan dana ya. Sedangkan si Alp Zero ini dia listing ketika blockchain itu sudah mainnet. Oke, jadi blockchain ini sudah mainnet nih, yang jadi menarik adalah dia udah mainnet. Dan kalau teman-teman cek di sini memang dia nggak ada address kayak Ethereum maupun BSC karena dia memang pertama kali itu nggak bikin token dulu gitu loh. Kalau beberapa blockchain lain kan mereka buat token dulu kan di blockchain lain dengan tujuan untuk mengumpulkan dana. Tapi Alep Zero ini dia itu tidak melakukan hal seperti itu. Ya, jadi dia memang ngumpulin dana itu dari via private sale maupun public sale. Ya, dan para holdernya pun juga butuh waktu bersabar cukup lama sampai dia benar-benar mainnet dan juga listing. Nah, kalau teman-teman cek saat ini harga Alep Zero ini di angka 1,39 US dollar dan market cap-nya udah 233 juta US dollar. Cukup besar, padahal ya kalau teman-teman pengen tahu, A0 ini baru listing di satu exchange ya, satu centralized exchange, dan dia tidak listing di decentralized exchange. Nah, ini menarik. Dia tidak listing di DEX, tapi listing di satu exchange, tapi market cap-nya bisa mencapai 233 juta US dollar. Untuk volume transaksi di angka 2,8 juta US dollar. Untuk total supply di angka 299 juta 999.720 koin Alep Zero atau A0. Untuk self-report circulating supply di angka 161.474.822 A0. Ya, nah kalau teman-teman cek harganya, dari pertama kali dia listing di angka 0,6 US dollar sampai dia sekarang itu cukup stabil ya kenaikannya ya. Jadi dia nggak ada dampara gitu loh. Biasanya kalau beberapa project kan dampara karena para orang-orang investasi udah dari private sale maupun public sale atau IDO, mereka biasanya take profit. Nah, ini mungkin mereka ada take profit, tapi dia cukup bisa stabil. Artinya, pandangan positif terhadap komunitas kripto untuk A0 ini cukup bagus gitu loh. Biasanya seperti itu. Ya, tapi balik lagi Dior. Nah, seperti yang gue bilang, dia udah listing di salah satu exchange, atau di satu exchange, yaitu adalah Maxi. Jadi, teman-teman baru bisa beli A0 ini di Maxi aja. Jadi, kalau teman-teman yang nggak punya akun Maxi, bisa daftar ya, linknya ada di deskripsi video ini. Kalau udah punya, bisa langsung gas beli di A0-nya di Maxi aja. Kayak gitu. Ya, kita bisa cek harganya, di sini chartnya udah ada ya di Maxi. Ini kita ambil contoh time frame 4 jam ya. Dia listing di Maxi itu 0,1. Ya, bayangkan ya. Jadi listing di Maxi 0,1, tapi biasanya ini buat kayak pancingan doang sih ya. Jadi biasa anggaplah dia masuk di 0,6 gitu loh ya. Jadi bisa sampai 1,8 all time high-nya. Jadi lumayan banget sih untuk kenaikannya. Oke, nah kita langsung lihat aja untuk projectnya alepzero.org ya. Di sini teman-teman bisa baca SmartNet, smart contract are coming to Alep Zero. Jadi dia sebutan smart contract ini SmartNet gitu ya. Di sini features ini itu banyak banget ya. Udah ada Bangladesh Times, Blockworld, News BTC, Yahoo Finance, InfoQ, CoinGecko, Nomics, CoinMarketCap, HackerNoon, dan lain-lain. Untuk chartnya teman-teman bisa lihat di Nomics ya. Kalau yang suka pakai technical. Nah, di sini yang menarik adalah teman-teman bisa baca Meet Alep Zero, Privacy Enhancing Public Blockchain with Instantly Finality. Jadi, finality-nya itu instan gitu loh, ya. Dan Alep Zero ini berfokus untuk pengembangan berbagai project devs, ya, bisa dipakai untuk enterprise, Web 3.0, dan juga DeFi use case. Sebenarnya dia juga bisa digunakan NFT games, metaverse, jadi bisa untuk semuanya. Dan Alep Zero ini bersifat proof of stake public blockchain. Ya, jadi ini ada public blockchain, tapi dia bisa menggunakan namanya itu private smart contract. Nah, maksudnya private smart contract ini seperti apa? Jadi kalau teman-teman lihat seperti Ethereum, BSC, itu adalah public smart contract, di mana smart contract-nya itu bisa dipakai oleh orang lain atau developer lain. Mereka bisa ngopi paste, bisa memakai, bisa melihat. Sedangkan di sini sifatnya private.
kayak gitu. Jadi smart contract-nya ini tidak bisa di-copy oleh orang lain kecuali ya dia mengizinkan untuk dilihat oleh orang lain gitu atau dia nge-share seperti itu. Nah, fungsi private ini apa? Tujuannya adalah untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya project-project penipuan atau project-project scam ya. Karena kan orang tuh gampang banget tinggal copy aja, habis itu tinggal bikin project kelihatannya sama, ya beres gitu. Ya jadi bisa scam. Ya. Habis itu di sini dia mengkombinasikan dengan sistem original ABFT Consensus Protocol dan juga Privacy Framework based on Zero Knowledge Proof atau ZKPS dan juga Secure Multi-Party Computation atau SMPC ya dengan Substrate Stack. Nah, di sini teman-teman udah baca ya, Substrate Stack. Artinya dia ini mirip kayak Polkadot Parachain, tapi sebenarnya dia bukan bagian dari Parachain Polkadot. Jadi walaupun sama-sama subscribe, tapi dia ini hanya mirip dari Polkadot Parachain. Ingat ya, hanya mirip. Jadi, kok ini ada substrate, apakah Aleph Zero ini adalah bagian dari Parachain atau bagian dari Polkadot? Jawabannya tidak. Ya, mereka ini beda, terpisah gitu loh. Hanya saja dia sama-sama menggunakan sistem substrate tersebut, kayak gitu. Nah, di sini apa yang berbeda dengan blockchain lainnya? Pertama, skalabilitas tentunya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di protokol konsensusasi Alplab BFT ini, dia itu sudah achieve 89.600 TX per second ya, atau 416 ms confirmation time ya, dan juga test settingnya ini adalah di angka 112 AWS per node-nya ya. Nah, ini buat yang nggak ngerti, intinya sih skalabilitasnya cukup cepat lah ya. Jadi untuk transaksi itu cepat. Jadi buat orang-orang developer sih udah ngerti ya, karena mereka biasanya bisa cobain di testnetnya. Nah, dia juga udah ada testnet, jadi para developer yang nonton video ini pengen coba pakai Lab Zero di testnetnya, silakan, itu juga bisa. Ya. Habis itu desentralisasi, ya ini full decentralized. Jadi dia ini bisa dibilang kalau di decentralized itu di blockchain itu ada 3 level, level 1, 2, 3. Level 1 itu centralized, level 2 itu tengah-tengah, sedangkan level 3 itu full decentralized. Nah, ini dia di level 3 ya. Aleph Zero ini full decentralized. Habis itu sifatnya private smart contract. Habis itu near fee transfer transaction. Nah, ini untuk fee transaksinya itu hanya di angka 0,0003 A0 coin. Ya, jadi dia zero network cost itu 0,0003. Ya, teman-teman hitung sendiri aja. Anggap saat ini A0 harganya $1,4, ya kan? Berarti kan 1,00000. Nah, itu kan 1,0 sekian. Nah, teman-teman hitung aja kalau 0,0003 itu berapa US dollar kayak gitu ya. Yang jelas sih harusnya murah banget kayak gitu. Habis itu juga dia sifatnya itu proven security ya. Dia ini pernah kayak Advanced Financial Technology di 2019 kayak apa ya? Mengikuti konferensi lah ya. Jadi semacam konferensi untuk peer review kayak gitu ya, untuk di-review oleh publik. Oke, habis itu dia juga ada DEX Decentralized Dark Protocol ya. Habis itu juga ada hub dan spoke operation model. Di sini teman-teman bisa mensinkronisasikan berbagai aplikasi teman-teman ya bagi para developer ke Aleph Zero Network. Karena apa? Karena dia ini cukup support banyak bahasa pemrograman. Nanti kita lihat ya. Habis itu juga ada file storage. Di sini ada IPFS ya, Interplanetary File System ya. Jadi ini untuk data solusi dia. Ini mirip kayak Atom sama Polkadot juga ya. Ada IPFS-nya kayak gitu, sama application programming interface atau API. Habis itu juga ada cloud ya. Jadi dia decentralized file storage ya. Jadi sistemnya cloud. Habis itu ya private smart contract, Aleph BFT ya, teman-teman tinggal baca aja satu persatu. Nah, Aleph Zero ini sifatnya itu mirip kayak layer 0 maupun layer 1 ya, dia mirip antara itulah. Jadi kayak ya kayak gue bilang kayak kayak Atom sama kayak Polkadot kayak gitu ya. Habis itu layer 2-nya adalah private multi token custody. Habis itu dia ada liminal private DeFi seperti decentralized exchange. Habis itu berbagai DeFi instrumen lainnya. Nah, nanti kayak Polkadot, BSC, Ethereum, dan blockchain lainnya itu masuknya ke liminal dia atau di layer 2-nya dia kayak gitu. Oke, dia juga ada udah berintegrasi dengan Oracle juga ya. Nah, untuk roadmap-nya,
Di sini saat ini dia di fase ketiga dan fase keempat. Fase ketiga itu adalah native token transfer, habis itu Polkadot.js. Nah, ini untuk walletnya, jadi dia bukan pakai MetaMask, dia pakai Polkadot.js. Jadi kayak gue bilang, dia kan Substrap ya. Jadi karena dia Substrap, dia mirip dengan Polkadot, padahal bukan Polkadot. Tapi wallet yang dipakai pun juga sama, barengan, yaitu Polkadot.js. Jadi teman-teman bisa pakai atau download walletnya itu di extension, ya, Polkadot.js, tinggal dicari aja. Habis itu dia juga Rust dan juga Substrap Implementation untuk Aleph BFT-nya. Ini untuk bahasa pemrogramannya. Ya, jadi dia bisa pakai Rust, bisa Substrap, bisa Solidity, bisa apapun itu. Ya, selama terdaftar. Teman-teman tinggal cek aja. Habis itu di fase keempat itu adalah basic node update mechanism, ya. Jadi nantinya para validator atau para node, para staker itu nanti ada sistem update baru mekanismenya. Habis itu juga ada validator elections, ya. Sistemnya elections. Habis itu ada benchmark untuk Aleph Node dan juga Aleph BFT. Habis itu ada basic smart contract capabilities. Jadi pengguna smart contract yang basic itu bisa masuk ke Aleph Zero, kayak gitu. Oke. Nah, ini ya, drive to Web3 adoption. Nah, produk dari Aleph Zero apa aja? Ya, dia banyak, ada transparansi public document access, ada automatic tax payment, ada IoT, ya, ada IoT ini berarti bisa ngalahin project-project IoT lainnya. Habis itu ada smart contract, supply chain management, ada virtual game asset, decentralized domain name atau DNS, kayak gitu. Ya, teman-teman tinggal cek lagi yang lain ya, ada kayak universal wallet, decentralized exchange, asset digitation. Aset digitation ini maksudnya kayak aset fisik dijadikan digital ya. Habis itu ada notary, sec notary, ini untuk smart contract-nya sih jatuhnya sih. Habis itu ada transparansi public document access yang tadi ya. Next. Nah, untuk timnya, di sini timnya teman-teman bisa tinggal klik ya. Bisa buat pelajarin tim-timnya, tinggal diklik. Di sini dia ada kayak penjelasannya gitu loh. Dan timnya ini rata-rata berpengalaman dari berbagai organisasi seperti IBM, ABB, Stellar, Codewis, Capgemini, ING Bank, Admin Agency, Tipco Software, Google, Uber, Riverbed Technology. Ya, di sini ada co-foundernya, Matthew Neckmark. Teman-teman tinggal cek satu persatu aja. Ini tim-timnya. Lalu partnernya juga banyak, ada Crypto Valley, ada Coinbar, Swiss Asia Crypto Alliance, June, Cardinal, Master Ventures, dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman tinggal cek satu persatu kira-kira mana nih partner yang bisa, yang bagus-bagus. Biasanya yang portofolionya tuh oke-oke kayak gitu. Nah, ini untuk mainnetnya, di sini udah ada mainnet, teman-teman bisa buka di azero.dev ya /explorer. Di sini ini mainnetnya ini Aleph Node. Ya, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi teman-teman ini bisa menjadikan diri teman-teman sebagai validator kalau teman-teman punya Azero-nya. Tapi setahu gue sih, ingat gue pernah nanya waktu itu untuk jadi validator itu minimal kita punya 25.000 Azero. Jadi teman-teman tinggal kalikan aja ya, 25.000 Azero, baru teman-teman bisa menjadi seorang node ya, atau seorang validasi di angka 35.000 US dollar lah ya, untuk mengamankan jaringan kayak gitu. Tapi teman-teman juga bisa nantinya ya, nantinya teman-teman bisa staking juga gitu loh, ya, staking ke para validator, kayak gitu. Oke, tapi pasti pakai JS account ya, pakai Polkadot.js kayak gitu, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk Explorer-nya, habis itu juga ada event calendar, ya, teman-teman bisa cek bagian-bagian event calendar, cuma masih kosong karena memang masih tahap pengembangan. Nah, saat ini Azero ini, setahu gua, mereka ini lagi nyari orang-orang yang pengen bangun dApps di jaringan mereka kayak gitu. Ya, dan mereka pasti nantinya akan mensupport. Ya, pasti mereka biasanya mensupport gitu loh. Jadi, kalau nantinya udah ada dApps yang dibangun di Azero ini, ya, pasti harganya biasanya sih akan ngepam lagi gitu, apalagi kalau ada DeFi. Wah, itu paling menarik banget. Biasanya DeFi itu adalah kunci sebuah blockchain apakah akan berhasil atau enggak. Karena nantinya DeFi itu adalah tempat di mana orang menguncikan dana mereka di dalam blockchain, ya, TVL, seperti itu. Nah, untuk sosial media mereka, di sini teman-teman bisa cek ya, Mainnet is live, habis itu followernya 55.000, dia ini join dari Juli 2018, kantornya di Switzerland, ya, kantornya di Switzerland, ya, teman-teman bisa cek di sini apa mereka juga aktif ya. Contoh, nah kayak gini nih, ada Max Torres nih, DM me if you interest to build on Aleph Zero, nah kayak gitu kan. Jadi mereka tuh lagi gencar-gencarnya gitu loh, gencar-gencarnya untuk apa ya, untuk supaya orang mau bangun dApps di jaringan mereka, karena ya balik lagi, dApps itu yang akan menentukan ekosistem, yang akan menentukan apakah blockchain tersebut sukses atau tidak. Habis itu Telegram di angka 18.000 member, jadi teman-teman bisa join
follow Twitternya sama join Telegramnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Azero. Ya, oke. Jadi paling itu aja yang bisa gue sampaikan tentang blockchain Azero ini. Semoga sesuai apa yang dijanjikan ya, bisa mengalahkan Solana. Kalau benar-benar bisa mengalahkan Solana sih bakal bagus banget, apalagi supply-nya juga nggak terlalu banyak. Ya, kita buletin aja lah 300 juta koin itu sih sedikit ya untuk sebuah blockchain gitu loh. Apalagi kalau memang benar-benar dia ini sesuai kecepatan transaksi dan juga gas fee-nya itu kalau bisa tetap murah, itu bakal bagus banget ya. Oke. Thank you sudah nonton video ini. Ada kritik dan komentar, pertanyaan tuliskan di bawah atau di Discord. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.